Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, di tengah hiruk-pikuk zaman ini, banyak orang mulai bertanya, benarkah tanda-tanda kedekatan Satrio Piningit sudah tampak? Ramalan leluhur sering menyebutkan, sebelum hadirnya sang pemimpin tersembunyi, akan ada fenomena ganjil yang sulit dijelaskan dengan logika biasa. Video cerita kali ini akan mengupas peringatan keras. 4 fenomena ganjil yang menandakan Satrio Piningit sudah dekat, mulai dari tanda langit, bumi, manusia, hingga air, semuanya memiliki pesan rahasia yang seolah berbicara kepada kita. Sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita penuh hikmah, ramalan kuno, serta kisah inspiratif lainnya. Dukungan kalian membuat channel cerita ini bisa terus berkembang dan menghadirkan konten yang membuka wawasan. Mari bersama-sama kita renungkan, apakah fenomena yang sedang terjadi di sekitar kita hanyalah kebetulan, atau sebenarnya sebuah tanda besar bahwa perubahan zaman sudah semakin dekat? Sejarah Nusantara tidak pernah lepas dari ramalan, kisah-kisah mistis, dan tanda-tanda alam yang dipercaya sebagai isyarat datangnya seorang pemimpin besar. Satrio Piningit, sosok yang sering digambarkan sebagai penyelamat bangsa, diyakini akan hadir bukan dengan tiba-tiba, melainkan didahului oleh tanda-tanda ganjil yang mengejutkan banyak orang. Bab pertama ini akan membahas salah satu fenomena yang dipercaya sebagai tanda kuat, fenomena langit yang berbicara dengan cara yang tidak biasa. Fenomena langit selalu menjadi pusat perhatian manusia sejak dahulu. Gerhana, bintang jatuh, hingga perubahan warna langit dianggap sebagai pesan alam. Dalam naskah-naskah kuno, disebutkan bahwa sebelum hadirnya Satrio Piningit, langit akan menunjukkan hal-hal ganjil yang sulit dicerna akal sehat. Misalnya, munculnya cahaya di ufuk timur yang bertahan lebih lama dari biasanya, kilatan petir tanpa hujan, atau awan yang membentuk pola tertentu seakan-akan melukiskan sebuah simbol. Di beberapa daerah Jawa, masyarakat mengisahkan adanya kejadian aneh berupa mega kembar atau awan yang terbagi dua dengan garis lurus seolah memisahkan langit. Fenomena ini dianggap sebagai pertanda terbukanya tabir lama menuju babak baru. Para tetua menyebut, langit pecah itu tandanya zaman berganti, dan ketika zaman berganti, pemimpin tersembunyi akan muncul. Walau terdengar mistis, peristiwa ini tidak hanya dipandang dengan kacamata spiritual, melainkan juga sosial. Sebab, pada saat masyarakat sedang gamang, tanda-tanda alam sering menjadi pegangan sekaligus harapan. Lebih dari itu, perubahan langit juga berkaitan dengan suasana hati rakyat. Di masa penuh kesulitan, ketika harga melambung tinggi, keadilan terasa jauh, dan rakyat kehilangan arah, munculnya fenomena langit yang tak biasa seolah menjadi kode, sesuatu akan terjadi. Orang-orang menyebutnya sebagai peringatan keras, karena alam sendiri sudah tidak bisa lagi diam melihat ketidakadilan yang merajalela. Beberapa saksi mata dalam catatan rakyat mengatakan pernah melihat cahaya merah membelah langit di malam hari tanpa sebab jelas. Ada juga cerita tentang suara gemuruh yang datang dari langit, namun tidak disertai hujan ataupun petir. Semua ini membuat orang bertanya-tanya, apakah alam sedang menyampaikan sesuatu yang lebih besar? Jika kita tarik ke dalam pemahaman spiritual Jawa, langit bukan sekadar hamparan biru, melainkan jembatan antara manusia dan Yang Maha Kuasa. Setiap tanda ganjil yang muncul di atas kepala kita dianggap sebagai bahasa alam yang memberi kode kepada mereka yang mau membaca. Maka, ketika langit berbicara dengan cara yang ganjil, orang bijak tidak menganggapnya kebetulan. Mereka percaya, tanda itu muncul untuk mempersiapkan manusia menyambut sesuatu yang luar biasa. Peringatan keras melalui langit ini bisa dimaknai dua arah. Pertama, bahwa bangsa ini sedang berada di ambang krisis besar. Kedua,
bahwa krisis tersebut justru membuka jalan bagi hadirnya seorang pemimpin tersembunyi yang akan membalik keadaan. Dengan kata lain, langit sedang mengguncang manusia agar lebih waspada, lebih mawas diri, dan tidak larut dalam keputusasaan. Satrio Piningit diyakini tidak akan datang di masa yang tenang, melainkan ketika kekacauan sudah merajalela. Dan langit yang memberi tanda ganjil hanyalah permulaan dari serangkaian fenomena lain. Sebab, ketika langit sudah berbicara, bumi pun akan turut bergerak, menunjukkan gejala yang sama ganjilnya. Semua ini menjadi peringatan keras bahwa sesuatu yang besar sudah mendekat. Jika langit sudah berbicara dengan tanda-tanda ganjilnya, maka bumi pun tidak tinggal diam. Dalam ramalan leluhur, bumi dipercaya sebagai ibu kehidupan yang akan bergetar ketika keseimbangan terganggu. Getaran itu bukan hanya berupa gempa, tetapi juga peristiwa-peristiwa alam yang terasa janggal dan membuat manusia tertegun. Fenomena inilah yang diyakini sebagai peringatan keras kedua bahwa kehadiran Satrio Piningit semakin dekat. Kita sering mendengar kabar tentang gempa mendadak tanpa sebab yang jelas. Kadang hanya berlangsung beberapa detik, tetapi meninggalkan kesan mencekam. Ada pula cerita rakyat tentang sumur yang tiba-tiba kering semalaman, sawah yang tidak lagi bisa ditanami padahal tanahnya subur, atau bahkan aliran sungai yang berubah arah seakan dipaksa oleh kekuatan tak kasat mata. Semua kejadian ini menandakan bahwa bumi sedang memberi sinyal adanya ketidakseimbangan besar yang tidak bisa lagi ditutup-tutupi. Di Jawa, ada kepercayaan lama yang menyebutkan bahwa sebelum pemimpin tersembunyi muncul, bumi akan mengeluarkan suara-suara aneh. Suara itu bisa berupa gemuruh di perut tanah, letupan kecil yang terdengar dari bukit, atau bahkan bau belerang yang muncul tiba-tiba di daerah yang tidak pernah tercatat memiliki gunung berapi. Bagi masyarakat awam, ini hanyalah peristiwa alam biasa. Namun bagi orang yang memahami tanda, semua itu adalah bahasa bumi yang sedang menyampaikan pesan penting. Perubahan pada tanah juga bisa dilihat dari perilaku hewan-hewan yang hidup di dalamnya. Ada cerita tentang ular-ular yang keluar dari sarangnya berbondong-bondong, atau semut yang berpindah tempat secara besar-besaran seolah tahu akan datang bencana. Dalam kearifan Jawa kuno, perilaku hewan erat hubungannya dengan getaran bumi. Jika hewan sudah gelisah, berarti bumi pun tidak tenang. Itulah tanda bahwa ada yang sedang bergerak menuju perubahan besar. Fenomena keganjilan tanah tidak selalu berupa bencana. Kadang justru terlihat dalam bentuk yang mengherankan. Pohon tumbuh di tempat tak semestinya, bunga mekar di musim yang salah, atau batu besar yang tiba-tiba muncul di tengah ladang tanpa ada yang bisa menjelaskan asal-usulnya. Semua itu dianggap sebagai wejangan bumi, sebuah cara bagi alam untuk memperingatkan manusia agar lebih mawas diri. Secara sosial, tanda-tanda bumi ini juga bisa dimaknai sebagai keguncangan rakyat. Ketika harga pangan tidak stabil, lahan-lahan pertanian dikuasai segelintir orang, dan petani kehilangan haknya, itu artinya bumi sudah menangis. Bumi yang menangis akan menyalurkan tangisnya lewat fenomena ganjil, mulai dari kekeringan panjang, banjir bandang yang datang mendadak, hingga tanah longsor di wilayah yang sebelumnya aman. Semua peristiwa ini, bila dilihat dengan mata batin, bukan sekadar bencana. Mereka adalah peringatan keras yang sejalan dengan ramalan tentang hadirnya pemimpin besar. Bumi, sebagai ibu kehidupan, sedang menegur anak-anaknya. Teguran itu keras, kadang menyakitkan, tetapi juga penuh kasih. Ia ingin manusia sadar bahwa keserakahan, ketidakadilan, dan kelalaian sudah terlalu jauh merusak tatanan. Dalam serat-serat kuno, disebutkan bahwa tanah Jawa akan berguncang 3 kali, dan setelah itu muncul seorang satria yang akan mengobati luka negeri. Artinya, keganjilan tanah ini bukanlah akhir, melainkan tanda transisi menuju sesuatu yang lebih besar. Bumi bergetar bukan untuk menakut-nakuti,
melainkan untuk menyiapkan panggung bagi hadirnya Satrio Piningit. Maka, ketika kita melihat fenomena ganjil dari tanah, sumur kering, sungai berpindah, atau gemuruh bumi yang tak biasa, janganlah menganggapnya sekadar kebetulan. Itu adalah bahasa alam yang sedang berbicara lantang, memberi peringatan keras bahwa sesuatu yang agung sudah semakin dekat. Setelah langit dan bumi memberi tanda-tanda ganjil, fenomena berikutnya muncul dari manusia itu sendiri. Dalam ramalan leluhur, hadirnya Satrio Piningit tidak hanya ditandai oleh alam, tetapi juga oleh perilaku manusia yang semakin aneh, kacau, dan sulit dipahami. Fenomena sosial ini menjadi peringatan keras ketiga, bahwa zaman sudah mendekati titik balik. Salah satu tanda yang paling sering disebut adalah manusia kehilangan arah. Banyak orang hidup tanpa pedoman, sibuk mengejar duniawi tanpa memikirkan nilai kemanusiaan. Ketamakan semakin merajalela, orang-orang yang seharusnya menjadi teladan justru terjerumus dalam skandal, dan keadilan terasa semakin jauh. Hal ini membuat rakyat kecil bingung, tidak tahu siapa yang bisa dipercaya. Keadaan kacau seperti ini sudah digambarkan dalam serat-serat kuno sebagai tanda zaman Edan, sebuah era di mana benar dan salah menjadi samar. Fenomena sosial ganjil tidak selalu berupa kejahatan, tetapi juga peristiwa-peristiwa aneh yang menyentuh nurani banyak orang. Misalnya, munculnya keberanian dari orang-orang kecil yang biasanya diam, tiba-tiba bangkit melawan ketidakadilan. Kisah seorang pedagang kecil yang menentang preman, seorang ibu miskin yang bersuara lantang di depan pejabat, atau seorang anak muda biasa yang berani menentang kezaliman. Fenomena seperti ini dianggap sebagai pancaran cahaya dari Satrio Piningit, meski ia sendiri belum muncul ke permukaan. Dalam masyarakat, sering pula terjadi perpecahan besar. Keluarga berselisih karena perkara sepele, tetangga saling mencurigai, bahkan bangsa terpecah belah oleh isu-isu kecil yang dibesar-besarkan. Semua ini adalah tanda bahwa zaman sudah rapuh. Orang bijak berkata, ketika manusia mudah diadu domba, itulah saat pemimpin sejati akan bangkit, karena hanya ia yang bisa mempersatukan kembali. Ada juga tanda-tanda ganjil dari sisi spiritual. Banyak orang yang tiba-tiba mendapat mimpi aneh, melihat sosok berjubah putih, atau mendengar bisikan dalam doa mereka. Meskipun sebagian menganggapnya hayalan, kisah-kisah ini terus berulang di berbagai tempat. Seolah ada kekuatan tak terlihat yang sedang menyiapkan hati manusia untuk menyambut perubahan besar. Fenomena sosial ganjil lainnya bisa kita lihat dari perubahan pola masyarakat. Mereka yang dulu sibuk mengejar kesenangan dunia mulai merasa hampa dan mencari makna hidup yang lebih dalam. Semakin banyak orang yang kembali kepada doa, zikir, dan pencarian spiritual. Seakan-akan ada panggilan batin kolektif yang mendorong manusia untuk kembali ke jalan kebenaran. Dalam naskah kuno, hal ini disebut sebagai gelombang kebangkitan batin, tanda bahwa Satrio Piningit sudah semakin dekat. Namun, tidak semua orang menyambut tanda-tanda ini dengan baik. Ada pula yang semakin gelap hatinya, tenggelam dalam nafsu, dan menolak kebenaran. Mereka inilah yang disebut penghalang cahaya, yang pada akhirnya akan runtuh ketika pemimpin tersembunyi benar-benar hadir. Karena, menurut ramalan, Satrio Piningit datang bukan untuk menghakimi, melainkan untuk merangkul. Tetapi sebelum ia merangkul, zaman memang harus menunjukkan sisi tergelapnya terlebih dahulu. Dengan demikian, manusia yang gelisah, perpecahan yang makin parah, keberanian orang kecil yang muncul tiba-tiba, dan pencarian spiritual yang masif, semuanya adalah fenomena ganjil yang menandakan waktu sudah dekat. Inilah peringatan keras yang ketiga, manusia sedang dipaksa oleh zaman untuk memilih, apakah ia ingin tetap hidup dalam kegelapan, atau bersiap menyambut terang yang segera datang bersama Satrio Piningit. Peringatan keras, 4 fenomena ganjil yang menjadi isyarat.
Dari sebelumnya, kita telah melihat bagaimana langit, bumi, dan manusia sama-sama mengeluarkan tanda-tanda ganjil yang sulit dipahami dengan logika biasa. Semua itu dianggap sebagai isyarat keras akan kedekatan kehadiran Satrio Piningit. Namun, dalam banyak naskah kuno, disebutkan bahwa masih ada satu tanda lagi yang sering terlupakan, tanda dari air. 4 fenomena inilah yang membentuk rangkaian lengkap sebagai peringatan keras bagi manusia. 1. Langit berbicara. Langit menjadi panggung pertama. Cahaya aneh, awan yang membentuk simbol, petir tanpa hujan, hingga suara gemuruh dari langit tanpa sebab jelas adalah tanda awal. Ia seolah memberi kode bahwa tabir lama mulai terbuka. Fenomena ini bukan sekadar keindahan langit, tetapi pesan bahwa zaman akan segera berganti. 2. Bumi bergetar. Setelah langit memberi tanda, bumi pun ikut bersuara. Gempa kecil tanpa sebab, sungai yang berubah aliran, sumur yang mengering tiba-tiba, hingga hewan-hewan yang berbondong keluar dari sarangnya adalah tanda kedua. Bumi sedang menegur, mengingatkan manusia bahwa keseimbangan telah rusak akibat ulahnya sendiri. Getaran tanah ini menjadi panggilan agar manusia sadar sebelum terlambat. 3. Manusia gelisah. Fenomena ketiga muncul dari manusia. Zaman Eden ditandai dengan rusaknya moral, hilangnya rasa malu, serta perpecahan di mana-mana. Namun di sisi lain, muncul pula keberanian dari rakyat kecil yang berani melawan kezaliman, dan banyak jiwa yang kembali mencari jalan spiritual. Fenomena ganjil ini adalah refleksi bahwa hati manusia sedang diuji, apakah akan larut dalam kegelapan, atau menyiapkan diri menyambut terang? 4. Air menyuarakan teguran. Tanda keempat yang sering dilupakan, datang dari air. Air adalah sumber kehidupan, dan ketika air berubah wujud menjadi bencana, itu adalah bahasa keras yang harus dibaca. Banjir besar yang datang tiba-tiba, laut yang pasang tanpa angin, hujan deras yang turun di musim kemarau, hingga sumur yang asin padahal jauh dari laut, semuanya dianggap sebagai teguran keras. Air tidak lagi hanya memberi kehidupan, tetapi juga memperingatkan manusia yang lalai. Dalam beberapa catatan kuno, disebutkan bahwa sebelum pemimpin besar muncul, air akan menenggelamkan, lalu memunculkan. Artinya, akan ada peristiwa besar terkait air yang mengguncang manusia, sebelum akhirnya muncul sosok yang membawa kesejukan dan menenangkan. Makna 4 fenomena. Keempat fenomena ganjil ini tidak boleh dilihat sebagai tahayul semata. Langit, bumi, manusia, dan air adalah bagian dari satu kesatuan. Mereka adalah cermin yang memantulkan kondisi zaman. Jika semuanya sudah memberi tanda ganjil secara bersamaan, berarti alam sedang memberi sinyal kuat bahwa titik balik sudah dekat. Satrio Piningit, sebagaimana ramalan leluhur, tidak akan hadir di masa damai. Ia datang ketika zaman gelap, ketika manusia hampir putus asa, dan ketika alam sendiri seakan marah. Justru pada saat itulah, cahaya tersembunyi muncul membawa harapan baru. Peringatan keras ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk mengingatkan agar manusia kembali sadar. Karena jika manusia tidak berubah, maka tanda-tanda alam akan semakin keras, semakin ganjil, dan semakin sulit diabaikan. Dan ketika keempat fenomena ganjil ini benar-benar nyata, maka yakinlah, kedatangan Satrio Piningit bukan lagi sekadar ramalan, melainkan kenyataan yang sudah di ambang pintu.